Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu materi asam dan basa. Tahukah kamu, asam dan basa banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Mulut yang terasa masam ketika bangun tidur menandakan bahwa mulut mengandung asam yang diproduksi oleh bakteri. Nah, keasaman mulut yang sangat mengganggu tersebut dapat diatasi menggunakan pasta gigi atau obat kumur. Pasta gigi atau obat kumur mengandung basa sehingga dapat menetralkan keasaman mulut. Selain mulut, lambung juga selalu memproduksi asam. Asam lambung yang berlebih dapat menimbulkan masalah pada sistem pencernaan. Keasaman lambung yang berlebih dapat diatasi dengan obat mah yang mengandung basa. Selain itu, minuman bersoda, jeruk nipis, dan asam cuka merupakan asam yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, coba perhatikan bak tempat cucian, dan kamu akan menemukan amonia atau bahan pencuci lain. Kebanyakan bahan tersebut merupakan basa, seperti sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, dan sebagainya. Jadi, apa itu asam dan basa? Beberapa para ahli memberikan definisi asam dan basa. Yang pertama, menurut Arrhenius. Teori Arrhenius merupakan teori asam basa modern pertama yang dikembangkan. Pada tahun 1887, Arrhenius mempostulatkan bahwa ketika molekul elektrolit dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion negatif dan positif. Kemudian, pada akhir abad ke-19, definisi asam dan basa dinyatakan dalam teori ionisasi Arrhenius, di mana asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, sedangkan basa merupakan senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Contoh, HCl atau asam klorida, dalam larutannya terdapat ion H+ dan Cl-. Ion H+ disinilah yang menunjukkan bahwa HCl itu bersifat asam. Selanjutnya, NaOH atau natrium hidroksida. Dalam larutannya terdapat ion Na+ dan OH-. Ion OH- disinilah yang menunjukkan bahwa NaOH itu bersifat basa. Asam basa menurut Arrhenius ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga diperlukan penyempurnaan oleh teori lainnya. Di antara kelemahannya adalah, yang pertama, sifat-sifat CO2 dan NH3 tidak dapat diterangkan dengan teori Arrhenius. Yang kedua, tidak mesti senyawa yang mengandung hidrogen bersifat asam. Hal ini dapat dilihat pada senyawa hidrokarbon seperti CH3CHCH2. Yang ketiga, senyawa yang bersifat basa tidak harus mengandung gugus hidroksi. Senyawa-senyawa fenol bersifat asam padahal mengandung OH. Misalnya, fenol, uganol, vanilin, dan sebagainya. Yang keempat, senyawa basa yang rasanya pahit tidak harus mengandung OH, seperti senyawa alkaloid bersifat basa, namun sifat basa ditentukan oleh adanya gugus amina. Yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry berusaha mengatasi keterbatasan dari teori Arrhenius. Pada tahun 1923, Bronsted di Denmark dan Lowry di Inggris secara terpisah menyatakan cara lain dalam menjelaskan asam dan basa. Menurut Bronsted-Lowry, senyawa bersifat asam bila senyawa dapat melepaskan atau memberikan proton, disebut sebagai proton donor. Sedangkan senyawa bersifat basa bila senyawa dapat menangkap atau menerima proton, disebut sebagai proton akseptor. Ingat, proton di sini adalah ion H+. Contoh, H2O ditambah NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH-. H2O bersifat asam karena dapat memberi proton pada NH3,
sehingga menjadi OH-. NH3 bersifat basa karena dapat menerima proton dari H2O, sehingga menjadi NH4+. Kemudian, NH4+ bersifat asam karena dapat memberikan proton pada OH-, sehingga menjadi NH3. Sedangkan OH- bersifat basa karena dapat menerima proton dari NH4+, sehingga menjadi H2O. Suatu asam akan membentuk basa konjugasi setelah melepaskan ion H+-nya. Asam H2O membentuk basa konjugasi OH-. Begitu juga dengan basa. Basa akan membentuk asam konjugasi setelah menerima ion H+. Basa NH3 membentuk asam konjugasi NH4+. Jadi, pasangan H2O dan OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Kemudian, pasangan NH3 dan NH4+ adalah pasangan basa asam konjugasi. Kelemahan dari konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ini tidak dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa seperti BF3, AlCl3, dan NH3. Senyawa BF3 dan AlCl3 bersifat asam dan sering dijumpai dalam reaksi-reaksi organik. Senyawa ini tidak mengandung hidrogen sehingga tidak mungkin dapat melepaskan proton. Kemudian menurut Lewis, senyawa bersifat basa apabila senyawa dapat melepaskan atau memberikan sepasang elektron, disebut sebagai elektron donor. Sedangkan senyawa bersifat asam apabila dapat menerima atau menangkap sepasang elektron, disebut sebagai elektron akseptor. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk memahami konsep asam basa Lewis. Di antaranya, teori atom, konfigurasi elektron, elektron valensi, dan struktur elektronik. Contoh, NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. N itu memiliki 5 elektron valensi, maka ketika berikatan dengan 3H, masih terdapat 2 elektron bebas. Sedangkan B memiliki 3 elektron valensi, dan ketika berikatan dengan 3F, B tidak memiliki elektron bebas. Maka, ketika NH3 bereaksi dengan BF3, terbentuklah ikatan kovalen koordinasi, yaitu dengan N yang memiliki elektron bebas memakai bersama elektronnya dengan B. Sesuai dengan asam basa menurut Lewis, maka NH3 bersifat basa karena dapat melepaskan elektron. Kemudian BF3 bersifat asam karena dapat menerima elektron. Macam-macam indikator asam basa. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator buatan yang memiliki 2 warna, yaitu merah dan biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa dan tetap berwarna merah dalam larutan asam. Sedangkan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah dalam larutan asam dan tetap berwarna biru dalam larutan basa. Kertas lakmus ini hanya dapat menunjukkan perubahan warna indikator untuk menentukan apakah larutan bersifat asam atau basa, dan tidak dapat menunjukkan harga pH dari larutan tersebut. Kita uji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam asam cuka, kertas lakmus tetap berwarna merah. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam asam cuka, kertas lakmus berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam. Kemudian, ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam sabun, kertas lakmus berwarna biru. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam air sabun, kertas lakmus tetap berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa air sabun bersifat basa. Yang kedua adalah indikator universal. Indikator ini merupakan indikator yang dapat menunjukkan pH larutan berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Indikator universal ini ialah indikator buatan berupa kertas yang dapat menampilkan nilai pH dari larutan yang diuji.
Penentuan nilai pH menggunakan indikator ini dilakukan dengan cara mencelupkan indikator tersebut ke dalam larutan yang diuji. Kecocokan warna antara kertas uji yang dicelup dan warna pada kemasan menunjukkan pH larutan. Nilai pH dapat ditentukan dari 0 sampai 14, di mana pH 0 sampai 6 bersifat asam, pH 7 netral, dan pH 8 sampai 14 bersifat basa. Kita uji cobakan kembali pada asam cuka dan air sabun. Cuka dan air sabun dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan indikator universal. Didiamkan selama 1 menit. Kemudian, lihat perubahan warna indikator universal dan cocokkan pada perubahan warna yang terdapat pada kemasan indikator universal. Pada percobaan ini, larutan asam cuka menunjukkan pH 3 dan bersifat asam, sedangkan air sabun menunjukkan pH 10 dan bersifat basa. Indikator buatan di laboratorium. Yang pertama adalah fenoftalein. Fenoftalein memiliki trayek pH antara 8 sampai 9,6. Saat nilai pH meningkat, warna indikator fenoftalein berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Yang kedua adalah metil jingga. Metil jingga memiliki trayek pH antara 3,1 sampai 4,4. Saat nilai pH meningkat, warna indikator metil jingga berubah dari warna merah menjadi jingga. Yang ketiga, metil merah. Metil merah memiliki trayek pH antara 4,2 sampai 6,2. Saat nilai pH meningkat, warna indikator metil merah berubah dari merah menjadi kuning. Yang keempat, bromtimol biru. Bromtimol biru memiliki trayek pH antara 6 sampai 7,6. Saat nilai pH meningkat, warna indikator bromtimol biru berubah dari kuning menjadi biru. Selanjutnya diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. 5 tetes asam cuka dan 5 tetes air sabun dimasukkan ke dalam plat tetes. Kemudian, masing-masing ditambahkan fenoftalein, metil jingga, metil merah, dan bromtimol biru. Ketika asam cuka ditambahkan fenoftalein, asam cuka tetap tidak berwarna. Sedangkan di dalam larutan air sabun berubah menjadi merah muda. Ketika ditambahkan metil jingga, asam cuka berubah menjadi merah, dan dalam air sabun berubah menjadi kuning. Ketika ditambahkan metil merah, asam cuka berubah menjadi merah, dan dalam air sabun berubah menjadi kuning. Kemudian, ketika ditambahkan bromtimol biru, asam cuka berubah menjadi kuning, dan dalam air sabun berubah menjadi biru. Hal ini menunjukkan asam cuka bersifat asam dan air sabun bersifat basa. Indikator selanjutnya adalah pH meter. pH meter adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pH larutan secara akurat. Penggunaan alat ini lebih praktis dibandingkan dengan indikator lainnya. Penggunaan pH meter secara sederhananya yaitu dengan mencelupkan elektron pH meter ke dalam larutan yang akan diuji. pH meter akan mencatat konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan. Konsentrasi ion hidrogen diubah menjadi pH. Kemudian, angka yang ditampilkan pada layar pH meter menampilkan nilai pH larutan yang diuji tersebut. Selanjutnya, pH meter diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Asam cuka dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian, elektroda pada pH meter dicelupkan ke dalam larutan tersebut, sehingga pH meter membaca pH asam cuka dan menampilkan pada layar pH meter tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan air sabun. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan air sabun, elektroda dibilas terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi dengan zat sebelumnya. Kemudian, baru dicelupkan ke dalam air sabun. Pada penggunaan pH meter ini, asam cuka menunjukkan pH 2,49 dan bersifat asam. Sedangkan air sabun menunjukkan pH 9,41 dan bersifat basa. Indikator yang terakhir adalah indikator alami. Indikator alami diperoleh dari ekstrak daun, bunga, atau bagian tumbuhan lainnya yang berwarna. Contohnya, kulit manggis, bunga mawar, kunyit, bunga sepatu, dan sebagainya. Membuat indikator alami dari bunga kembang sepatu. Yang pertama, cuci bunga kembang sepatu hingga bersih.
Yang kedua, potong kecil-kecil bunga kembang sepatu kemudian digerus. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya pada hasil gerusan bunga kembang sepatu. Yang keempat, saring campuran bunga kembang sepatu dan masukkan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam wadah. Kemudian diuji cobakan pada asam cuka dan air sabun. Asam cuka setelah diberi beberapa tetes filtrat bunga kembang sepatu berubah dari yang awalnya tidak berwarna menjadi merah. Sedangkan air sabun berubah dari yang semulanya tidak berwarna menjadi warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam dan air sabun bersifat basa. Selanjutnya, penentuan pH asam dan basa. Yang pertama itu asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah asam yang dapat bereaksi sempurna dan menghasilkan ion H+ jika dilarutkan di dalam air dan memiliki derajat ionisasi sebesar 1. Beberapa contoh asam kuat diantaranya asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, dan asam iodida. Untuk menentukan pH larutan asam kuat digunakan rumus pH sama dengan min log H+. H+ pada asam kuat dapat ditentukan dengan menggunakan rumus H+ sama dengan Ma dikali A, di mana H+ adalah konsentrasi ion H+, Ma adalah konsentrasi larutan asam, dan A adalah banyaknya ion H+. Sedangkan basa kuat adalah basa yang dapat bereaksi sempurna dan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air, dan memiliki derajat ionisasi sebesar 1. Beberapa contoh basa kuat diantaranya natrium hidroksida, litium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Jika yang diketahui basa kuat, maka yang dapat ditentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan Mb dikali B, di mana Mb adalah konsentrasi larutan basa dan B adalah banyaknya ion OH-. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Karena pH ditambah pOH sama dengan 14, maka nilai pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contoh soal, sebanyak 100 ml kalsium hidroksida 0,02 molaritas memiliki harga pH sebesar. Karena di sini yang diketahui basa kuat, maka yang dapat ditentukan adalah konsentrasi OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan Mb dikali B. Mb diketahui dari soal 0,02 dan B-nya 2. Maka OH- sama dengan 0,02 molaritas dikali 2. Sama dengan 0,04 atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. pOH sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2. pOH sama dengan 2 dikurang log 4. Selanjutnya dapat ditentukan nilai pH dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang 2 dikurang log 4. Didapatkan nilai pH-nya 12 ditambah log 4. Yang kedua adalah asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah asam yang hanya bereaksi sebagian di dalam air, memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kecil dari 1. Beberapa contoh asam lemah diantaranya asam asetat, asam sulfit, asam karbonat, asam sianida, dan asam nitrit. Untuk menentukan pH asam lemah, dapat digunakan rumus pH sama dengan min log H+. H+ pada asam lemah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, atau H+ sama dengan alfa dikali Ma, di mana H+ sama dengan konsentrasi ion H+, Ka sama dengan tetapan ionisasi asam, Ma sama dengan konsentrasi larutan asam, dan alfa adalah derajat ionisasi. Sedangkan basa lemah adalah basa yang hanya bereaksi sebagian di dalam air, memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Beberapa contoh basa lemah diantaranya adalah amonia, besi 2 hidroksida, amonium hidroksida, hidroksilamin, dan aluminium hidroksida. Jika yang diketahui basa lemah,
maka yang dapat ditentukan terlebih dahulu adalah konsentrasi ion OH- dengan menggunakan rumus OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, atau OH- sama dengan alfa dikali Mb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa, Mb adalah konsentrasi larutan basa, dan alfa adalah derajat ionisasi. Kemudian dapat ditentukan nilai pOH-nya dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH-. Karena pH ditambah pOH sama dengan 14, maka nilai pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contoh soal, tentukan pH asam format 0,01 molaritas bila harga Ka asam format tersebut adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Reaksi pengionan yang terjadi adalah HCOOH menghasilkan HCOO- ditambah H+. Karena yang diketahui asam lemah, maka dapat ditentukan konsentrasi H+ dengan menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka dari soal diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 4, sedangkan Ma-nya 10 pangkat min 2. H+ sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. H+ sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 6, sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3 molaritas. Kemudian dapat ditentukan nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log H+. Jadi, min log 1,34 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 dikurang log 1,34, sama dengan 3 dikurang 0,13. Jadi, didapatlah nilai pH sama dengan 2,87. Dengan adanya indikator alam ini, diharapkan untuk peserta didik agar dapat mempraktikkan langsung di rumah untuk menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.